Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Lagi ya di titik balik perubahan. Ini menggantikan kemarin ya. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, maka kita berdoa terlebih dahulu sebagai kesyukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bayar-bayar yang Rabu kemarin ya. Rabu kemarin kita nggak TBP ya. Kemarin baru pulang ziarah. Oke, kita lanjutin ya. Kita lanjutin program kita sih dengan buku Dissolving Ego. Terakhir kemarin kita menemukan soal melayani banyak orang atau dikerjain banyak orang. Sekarang kita lanjut untuk membatalkan dominasi konten mental. Orang perlu menghilangkan ilusi bahwa pikiran itu bersifat pribadi. Pikiran bersifat pribadi. Itu perlu itu hanya sebuah konteks kok. Jadi diri kita itu hanya memperagakan sebuah konteks. Jadi kita tidak berurusan dengan who-nya, tapi kita berurusan dengan what-nya gitu kan. Kita berurusan dengan what yang diperagakan. masih dikit nih batuknya. Jadi asalkan kita paham bahwa setiap orang itu hanya memperagakan konteks tertentu, itu membebaskan kita, karena konteks ini bisa dipilih. Konteks itu bisa dipilih. Dari banyaknya konteks kayak gini, ya kan? Jadi bisa dipilih. Mau pilih, ini kan alam kesadaran ya. Alam kesadaran. Jadi kita mesti, paling penting itu adalah mengenal. Mengenal, lalu mengakui alam kesadaran ini. Kenal, akui. Seperti itu. Kenal, akui, lalu terakhir setelah diakui, kita pasti akan mengidentifikasi diri dengan itu. Diri akan identifikasi pada salah satu alam kesadaran ini. Identifikasi. Atau kita akan menjadi sadar bahwa saya 40 tahun identifikasi diri dengan, katakan dengan waktu, dengan keadaan. Dengan keadaan. Ini mesti diperiksa. Diperiksa. Identifikasi dirinya.
Karena itu nanti dia akan apa namanya? Dia nanti akan menjadi medan kan, menjadi feel. Modelnya kan kalau di mana tuh ya? Kita bikin di sini. Jadi kalau misalnya kan modelnya gini. Kita bedain dulu. Kan gini ya. Coret dulu. Nah, ini setiap konteks kita di mana mengidentifikasi diri, baik itu S besar maupun S kecil, itu kan punya medan. Berarti ABC yang ini medan keilahian, medannya medan yang bersifat ilahiyah. Medan ilahiyah sifatnya gitu. Karena medan ilahiyah yang muncul ya yang BT, yaitu hal-hal yang nobelis. Sementara yang ini memang medan medan ya medan medan dalam manusia, medan manusiawi gitu. Medannya itu medan manusiawi. Jadi yang muncul ya hal-hal yang manusiawi, salah, ya kan? Ini medan manusiawinya. Nature manusia kan penuh salah dan dosa kan? Ya itu yang muncul, ya kan? Jadi, tapi itu pentingnya konteks gitu, pentingnya konteks. Termasuk pentingnya memahami kalau konteks ilahiyah kan mulai dari dimensi 7 kan. Mulai dari dimensi ke-7. Ke sini nih. Kalau sini ini manusiawi. Bedanya yang 34 manusia fasad, dalam pengertian manusia topeng. Manusia topeng diingatin sama bosnya, kamu kerja itu yang bagus. Kalau nggak bagus, nanti kamu bisa kepecat loh. Jawabnya, Allah Maha Kaya. Nggak tahu kan. Jadi nggak nyambung jawabannya. Manusia topeng itu banyak kan gitu. Pernah dulu ada saya ingatin teman, kamu jangan keluar kerja dulu. Lah, rezeki Allah di mana-mana. Iya, di mana-mana. Tapi kan saya nggak pernah dengar kamu itu dapat rezeki dari ring tinju. Padahal kan ada rezeki di sana. Jadi jangan bilang di mana-mana. Memang ada, tapi kamu, saya lihat kalau nggak jualan nggak dapat rezeki. Baru bilang rezeki Allah di mana-mana. Ya bukan persoalannya rezeki Allah di mana-mana, kemampuanmu untuk mengambil rezeki yang di mana-mana itu nggak ada gitu. Jadi kamu jangan keluar dulu. Enggak, rezeki Allah di mana-mana. Ini manusia topeng. Lu ngeh. Jadi dipakai begitu saja untuk menutupi topeng apa? Jadiin topeng untuk menutupi kebodohan gitu ya. Itu dimensi 34. Dia mewakili hal-hal semacam itu. Beda dengan yang ini manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya ini manusia yang sudah sadar dengan deritanya. Kalau manusia topeng ini manusia perolehan lah ya. Fokus pada perolehan. Makanya juga pikiran itu sendiri, dia orientasinya itu perolehan. Dalam bentuknya itu
mengantisipasi kerugian. Seperti itu. Itu ilusi-ilusi. Jadi, tetapi kemudian tuh ilusi yang ditimbulkan ya, yang ditimbulkan dalam waktu itu dianggap ini adalah saya. Padahal itu adalah sifat konteks dimensi keempat. Seperti itu. Sama aja dengan sebenarnya ini yang bermasalah ini bukan soal waktunya, identifikasi diri dengan itu gitu. Identifikasi diri dengan waktu itu membuat kita mengalami apa ya? Kita akhirnya menganggap waktu itu sebagai saya. Seperti itu. Kemudian pikiran aku mengetahui menghalangi kemawasan tertinggi dari aku yang sejati. Kalau aku yang sejati, jadi kan gini, kalau aku yang sejati itu kan memperlakukan, dia hadir dalam ruang waktu. Dia hadirnya itu ya untuk berkarya gitu. Ini kan ruang waktuku kan yang Allah berikan. Setiap orang itu kan diberi ruang waktu yang sama. Kan itu ruang waktu itu kan alam kesadaran kan. Alam kesadaran. Nah, jadi diberi ruang waktu untuk kamu peragaan potensi kesubjekanmu gitu. Nah, anak-anak itu tuh nggak ngerti gitu loh, nggak ngerti bahwa mereka itu diberi Allah itu bukan hanya dunia, tapi ruang waktu. Itu salah satu nanti yang akan kita bahas di parenting gitu ya. Bahwa Allah itu memberi setiap jiwa ini di dunia ini ruang waktu yang unik. Bukan hanya diberi dunia, dunia itu kan apa ya, word itu kan konsep tentang kehidupan. Mereka itu diberi ruang waktu. Jadi silakan bikin dunia dalam ruang waktumu itu. Silakan bikin dunia pada ruang waktu itu. Itu kalau dari konteks dimensi kelima. Tapi kalau orang di dimensi keempat, dia nanti itu tidak akan tahu kalau punya ruang waktu. Dia sibuk, dia sudah terfragmentasi dalam waktu gitu. Dia sudah terfragmentasi dalam waktu. Kalau sudah terfragmentasi, ya sudah. Belum lagi pengaruh sosial. Pengaruh sosial itu maksudnya pengaruh orang lain. Pengaruh orang lain. Nah, itu kemudian membuat kamu sudah terfragmentasi dalam dalam ruang waktu, ikut-ikutan dalam waktu orang lain. Akhirnya apa? Ya kerja, nggak berkarya. Itu yang paling penting. Seperti itu. Ya kadang-kadang tuh istilah-istilah kayak gini rezeki nggak akan ketukar. Itu istilah-istilah topeng gitu kan. Topeng untuk menutupi ketidakberdayaan, menutupi sakit gitu. Istilah-istilah topeng. Makanya kadang-kadang tuh saya challenge kamu nggak usah pakai istilah-istilah gitu diucapin, peragain kalau bisa. Ya kan?
Itu penting mengenali istilah-istilah topeng itu. Ya tadi Allah Maha Kaya. Ini saya guru-guru itu jangan-jangan topeng gitu untuk menutupi kefasikan pada jiwa kan. Biar kelihatan keren tutupi. Ya apalagi 3 4 ini otomatis gitu. Sini nih, ini topeng nih. Soalnya kalau guru ya di sini gitu kan. Kalau guru itu ya kamu peragam, bukan omong to gitu. Itu bagian terberat bagi kita yang berguru itu ya peraga, bukan omong to. Jadi nggak perlu diomongin. Maka kalau sering omong tuh ciri-ciri itu, nah, ciri-ciri jauh panggang dari api. Karena diomongin terus. Kalau yang sudah peraga itu udah nggak sempat ngomongin dia, udah lupa diomonginnya. Kenapa? Sudah jadi. Kalau belum jadi itu ya itu. Nah itu jangan sampai pikiran ya. Pikiran itu, tapi memang pikiran itu menyamakan antara omongan dengan kenyataan. Dikiranya dengan mengomong, omongan sama dengan kenyataan. Itu pikiran tuh. Jadi pikiran itu menyamakan antara omongan sama dengan kenyataan. Ini sifat. Karena antara baik omongan maupun kenyataan bagi dimensi keempat itu sama-sama dalam dimensi waktu gitu. Padahal itu ya enggak. Memang sama-sama dalam dimensi waktu tapi itu berbeda. Itu berbeda. Apalagi rezeki sudah ada yang ngatur. Iya, UMR yang ngatur. Perda yang ngatur. Kadang itu kita naif gitu ya. Kadang itu naif. Ya, tapi itu sifat pikiran gitu ya. Sifat pikiran itu dikiranya itu dengan mengatakan itu sama dengan kenyataan. Itu perkataan itu kenyataan di atas kertas. Tapi dalam dimensi waktu sama aja. Kenyataan di atas kertas dan kenyataan dalam kehidupan bagi dimensi waktu ya sama saja. Toh juga itu mengisi waktu kan. Mengisi dimensi waktunya. Seperti itu. Hal-hal kayak begini ini apa ya? Hal-hal urusan membedakan alam-alam kesadaran ini nanti kita coba bahaskan di bagian sini lah, di adab. Nanti adab tuh bagi sebagian orang kan itu tata krama, ya, tata krama. Tapi ada satu ilmuwan Islam, Pak Nakwib Al-Atos ya. Nakwib Al-Atos itu memahami adab itu bukan sekedar tata krama. Dia harus mengakui. Kalau dalam bahasa kita sekarang itu segala katoka itu harus dikenal, harus diakui. Jadi orang tuanya itu harus mengenalkan segala katoka dan mendidik jiwa anak itu biar dia mengakui katoka itu. Itu adab. Nanti kita akan bahas nanti. Jadi biar itu kita enggak parentingnya itu enggak dangkal gitu loh. Enggak dangkal. Nanti kita coba bahas kata adab ini, kata kunci nih ya. Karena itu ada hadis bahwa tidak ada yang paling baik yang diinterferensikan oleh seorang ayah. Hati-hati ayah ini. Oh ya kan? Ini kan ayah kepada anaknya kecuali adab yang baik. Maksudnya itu dia berarti ayah itu sudah mengenalkan dan mendidik anak itu untuk mengenal katoka. Ayah sekarang kan nggak ada kayaknya yang begitu gitu ya.
nggak ada. Itu nanti coba kita, mumpung Maulid ini ya, mumpung Maulid kita coba diskusikan lebih lanjut gitu. Mau bawa kemana itu anak-anak itu. Dan tadi itu redaksinya ayah loh yang menginterferensikan, ayah yang menginterferensikan. Fenomena sekarang itu ada fenomena fatherless. Berarti ayah tidak sempat menginterferensikan Katoka yang dia kenali, karena juga ayahnya nggak kenal Katoka, masih selingkuh. Masih selingkuh, aiku. Ya, masih sibuk nyari kasbon. Aduh. Ya kan? Masih main game, udah jadi ayah loh padahal. Ya kan? Utamanya Mas Imam ini wajib hadir. Ya itu tuh apa ya? Kita ini kan belajar pontang-panting. Saya termasuk yang mengkritisi kebudayaan kita ya. Saya itu belajar pontang-panting dari seluruh Indonesia itu, guys. Ya biar ini katokannya gimana sih orang hidup gitu, kok nggak jelas kayak gini. Semua orang kok hidupnya spekulatif gitu ya. Akhirnya kan nyusun ini sendiri gitu. Oh, tas susun dewi. Karena bayangin orang hidup tuh nggak kenal katoka itu pasti melampaui batas terus dia, offside terus. Karena nggak kenal. Ada yang kenal tapi nggak ngakui. Nah, itu juga repot. Makanya dia perlu dididik adabnya itu. Bagaimana seni menjalani hidup dalam katoka. Kan gitu. Adab itu kan pada akhirnya seni menjalani hidup pada katoka itu. Tapi nanti kita akan coba diskusiin panjang. Ya mungkin sampai jam 12 atau jam 1 gitu. Seperti itu. Jadi yang ini kan kalau kita lihat ya, ini kan orang itu nggak sadar dengan dimensi waktu, nggak sadar dia dengan dimensi waktu. Dan dimensi waktu itu pada diri masing-masing, ruang waktu itu pada diri masing-masing. Semalam jam berapa itu ya? Jam 12 lah. Saya dengar Pak Rudi lagi ngajar. Itu ruang waktu itu dalam dirimu. Wah, ini karo Pak Rudi. Mantap ya Pak Rudi. Yes. Lewat Zoom kayaknya. Baru saya ceklannya ya udah lewat Zoom santrinya udah. Ditata ya sama Pak Rudi. Ruang waktu itu dalam dirimu. Jangan kamu sia-siakan gitu. Oke, satu lagi lah ya. Pikiran aku mengetahui menghalangi kemawasan tertinggi. Maksudnya itu aku mengetahui itu aku yang mengetahui. Itu pasti dia memang kata-kata semacam itu kata yang di dalam ruang waktu terjadi. Problemnya kan gini, dalam ruang waktu aku itu memang dia mutlak, milikku. Padahal kalau dimensi 10 kan engkau itu adalah dirinya. Nyanya itu kan menunjukkan properti, artinya sebenarnya dirimu itu tidak berdiri pada dirinya sendiri, tidak punya aku. Makanya kita selalu bilang rasa kesayaan itu pancaran kehadirannya. Nya itu menunjukkan kan properti. Misalnya rumahku. Rumah ini itu ada pada diriku gitu. Tidak ada pada dirinya sendiri. Sama dengan itu, sama dengan engkau adalah diriku, kata Tuhan. Berarti kesayaan saya ini tidak ada pada dirinya sendiri, tapi pada dirinya. Kan gitu. Nah, aku mengetahui itu kan menunjukkan bahwa aku itu
berdiri pada dirinya sendiri. Dan itu bersifat dualistik dan mengasumsikan dikotomi antara subjek dan objek yang terpisah. Yang mengetahui dengan sesuatu yang eksternal untuk diketahui. Padahal ruang waktu itu di dalam dirinya, kan gitu. Ruang waktu itu dalam diri. Tapi itu kan kesadaran ya, kesadaran. Jadi ruang waktu itu dalam diri. Nah, kemudian kalau karena ruang waktu dalam diri ya udah diisi aja gitu. Diisi. Atau ruang waktunya itu dibersihkan dulu, dalam pengertian itu gambaran-gambaran diri yang pernah ada dalam ruang waktu kita itu disucikan dulu, direkontekstualisasi dulu. Realitas menjadi terbukti dengan sendirinya setelah rintangan persepsi dan aktivitas mental dihilangkan, termasuk semua sistem kepercayaan. Ya, itu kan ini ya. Kita istilahnya itu BT sendiri. Ya, BT. Kemudian yang terakhir ini, ego tidak perlu ditundukkan. Yang perlu adalah berhenti mengidentifikasi diri dengan konteks dimensi ketiga, dimensi keempat. Gitu. Tetapi untuk berhenti mengidentifikasi itu, kamu kan berarti harus sudah punya konteks baru untuk mengidentifikasi dirimu. Sudah punya konteks baru. Tanpa konteks baru, kamu akan terus-menerus mengidentifikasi diri dengan itu. Seperti itu. Saya kira itu dulu pagi ini ya. Ya, nanti ketemu di jam 9. Ini mau tidur lagi. Sarapan dulu, Kang. Sarapan dulu. Sarapan malah nggak jadi. Tidur dulu, nanti bangun-bangun tuh udah materinya udah cangkap, udah jadi gitu loh. Ini soalnya non linear nih. Iya, saya kalau ini mendingan tidur. Bangun-bangun tuh, oh materinya ini, alhamdulillah. Bingung-bingung kayak semalam kan langsung muncul kumane kan. Nah, iya, kamu mintain 1 bulan nggak jadi. Pulang dari ziarah langsung jadi, ya loh. Iya, gitu-gitu itu modelnya. Oke lah, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Atta, terima kasih teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mau berpartisipasi kelas parenting map jam 9 masih bisa daftar ya. Terima kasih. Kita bertemu minggu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.